Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan topik materi stoikiometri, yaitu stoikiometri reaksi. Pada stoikiometri reaksi ini, kalian akan kembali mempelajari perhitungan-perhitungan kimia yang dihubungkan dengan suatu reaksi. Nah, untuk memahami materi stoikiometri reaksi, kalian terlebih dahulu menguasai kembali konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang penyetaraan suatu reaksi kimia, kemudian konsep mol. Ingat kembali konsep mol. Jadi mol ini dasar dalam perhitungan di mana bisa menghitung massa zat. Ingat kembali ya rumusnya. Kalau dihubungkan dengan massa berarti biasanya zatnya berwujud padat dengan rumus massa per massa molekul relatifnya. Kemudian jika kita hubungkan dengan gas, maka bisa dihitung dengan rumus volume per volume molar. Jika dihubungkan dengan partikel, kita hitung molnya dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro-nya. Dan jika dihubungkan dengan larutan, kita hitung dengan rumus molaritas kali volume. Oke, untuk topik materi stoikiometri ini ada dua yang akan dibahas. Yang pertama, stoikiometri untuk satu zat diketahui. Nah, makna di sini untuk zat diketahui dicantumkan data berupa massa, volume, molaritas, atau jumlah partikel. Nah, jadi pada perhitungan kimia yang dihubungkan dengan suatu persamaan reaksi akan menggunakan suatu rumus, di mana ini adalah rumus perbandingan koefisien. Ini sebenarnya rumus turunan yang telah kita pelajari di materi hukum dasar kimia, tepatnya hukum Gay-Lussac, mengenai perbandingan koefisien. Nah, di sini kita gunakan sebagai mol. Jadi rumus perbandingan koefisien kalau dihubungkan dengan mol zat ditanya sama dengan koefisien zat ditanya per koefisien zat diketahui dikali mol zat diketahui. Oke. Nah, untuk konsep ini dia menghubungkan dengan koefisien. Jadi mol zat itu dianggap sebanding dengan koefisien zatnya. Kita ambil contoh, misalnya A ditambah B akan menghasilkan 2C. Nah, jadi perbandingan A dengan B dan C adalah 1 banding 1 banding 2. Jadi kalau kita ambil ke contoh molnya, jika A-nya 2 mol, B-nya 2 mol, dan C-nya 4 mol. Berarti artinya molnya ini telah mengikuti perbandingan koefisien, yaitu 1 banding 1 banding 2. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan soal yang melibatkan stoikiometri reaksi dengan satu zat diketahui, pertama kita buat suatu persamaan reaksi yang setara, lalu kita ubahlah massa, volume, molaritas, atau jumlah partikel dari zat yang diketahui di soal menjadi mol. Jadi ingat kembali rumus-rumus pada konsep mol. Kemudian, kita menghitung mol zat ditanya dengan menentukan molnya menggunakan rumus perbandingan koefisien. Lalu, kita ubahlah mol zat ditanya menjadi massa, volume, molaritas, atau jumlah partikel, tergantung dari apa yang ditanya di soal. Oke, kita ke contoh soal. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida dilarutkan ke dalam 100 ml larutan asam klorida. Hitunglah berapa molaritas larutan asam klorida yang dicampurkan. Nah, ingat di sini kalian analisis soalnya terlebih dahulu. Di sini soalnya ada pencampuran antara natrium hidroksida dan asam klorida. Otomatis kita menyelesaikan soalnya dengan cara membuat suatu persamaan reaksi karena melibatkan pencampuran zat. Oke, di sini yang menjadi zat diketahuinya adalah NaOH. NaOH sebesar 4 gram masanya. Oke, jadi kita cari dulu mol zat diketahui. Di mana karena diketahui di sini adalah massa 4 gram, kita cari molnya dengan rumus massa dibagi dengan massa molekul reaktif dari NaOH. Maka diperolehlah mol NaOH-nya adalah 0,1 mol. Lalu
karena di soal tidak ada reaksi, kita buat sendiri reaksi antara pencampuran NaOH dengan HCl. Akan menghasilkan natrium klorida dan air. Tadi telah diperoleh bahwa NaOH-nya adalah 0,1 mol. Yang ditanya di soal adalah asam klorida. Jadi, kita mencari molaritas asam klorida dengan cara menghubungkan mol NaOH dengan mol NaCl. Yang menjadi zat diketahui adalah NaOH, yang menjadi zat ditanya adalah HCl. Jadi kita menghubungkan antara mol NaOH dan mol HCl. Nah, untuk mencari berapa mol HCl, kita gunakanlah perbandingan koefisien, atau bisa kita lihat di sini karena perbandingannya 1 dengan 1 koefisiennya, otomatis mol HCl itu sama dengan mol NaOH, yaitu sebesar 0,1. Setelah kita dapat mol HCl, maka kita bisa menghitung molaritas HCl dengan rumus mol per volumenya. Mol yang tadi diperoleh 0,1 dibagi dengan volumenya, di sini 100 ml, kita ubah menjadi liter sehingga menjadi 0,1 liter, sehingga molaritas HCl-nya adalah 1 molar. Ya. Jadi, untuk bisa menghitung perhitungan kimia yang melibatkan reaksi, kita hubungkanlah antara zat ditanya dan diketahui menggunakan rumus perbandingan koefisien. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kita ke contoh selanjutnya. Sebanyak 5,4 gram aluminium direaksikan dengan larutan asam sulfat. Hitung berapa volume gas yang dihasilkan dengan menggunakan kondisinya pada kondisi STP. Ingat ya, pada volume gas itu bisa menggunakan berbagai macam kondisi. Ada yang kondisi standar, ada kondisi yang menggunakan persamaan gas ideal atau membandingkan gas. Oke, jadi pada soal ini kita lihat bahwa data yang diketahui adalah aluminium dengan masanya 5,4 gram. Jadi, kita hitung terlebih dahulu mol dari aluminium. Jadi, ubahlah massa menjadi mol dengan rumus massa per mR dari Al tadi. Maka, 5,4 gram per AR-nya 27 dapatlah 0,2 mol. Lalu, kita buat reaksi dari pencampuran aluminium dengan asam sulfat. Nah, reaksi aluminium dengan asam sulfat akan menghasilkan aluminium sulfat dengan gas hidrogen. Ya, jadi otomatis di sini kalau reaksinya di soal tidak ada, kalian harus membuat reaksinya sendiri. Oke, di sini zat yang diketahui adalah aluminium sebesar 0,2 molar. 0,2 mol. Kita carilah yang ditanya di soal, yaitu volume gas yang dihasilkan. Nah, walaupun tidak disebutkan di soal apa gasnya, dari reaksi kita bisa lihat bahwa yang dihasilkan di sini adalah gas hidrogen. Berarti ini yang kita cari. Untuk mencari berapa volume gas hidrogen, kita gunakanlah konsep mol. Jadi, untuk mencari mol dari H2, kembali lagi kita gunakan rumus perbandingan koefisien. Ya, jadi yang di sini kita gunakan koefisien antara hidrogen dan aluminium. Jadi, koefisien yang ditanya adalah H2. Jadi, koefisien H2 3. Lalu koefisien yang diketahui zatnya adalah aluminium, yaitu 2. Dikali dengan mol aluminium, yaitu 0,2. Maka diperolehlah mol gas hidrogennya 0,3 mol. Lalu, kita carilah berapa volume gas hidrogen dengan rumus mol per volume molar. Kepada kondisi STP, ingat, tetapannya adalah 22,4 liter per mol. Jadi, volume gas hidrogen yang dihasilkan sebesar 6,72 liter. Oke, itu untuk yang konsep topik teori pertama. Sekarang kita beralih ke perhitungan stoikiometri yang digunakan dua zat diketahui. Oke, jadi pada suatu reaksi kimia, ini ada suatu reaksi yang diistilahkan dengan reaksi yang stoikiometrik.
Nah, untuk reaksi yang stoichiometrik ini terjadi jika pada perbandingan mol-mol zatnya itu setara dengan perbandingan koefisien, sehingga reaksinya akan tepat habis bereaksi. Itu dinamakan dengan reaksi yang stoikiometrik. Lalu, ada reaksi yang dinamakan tidak stoikiometrik. Nah, kalau tidak stoikiometrik berarti perbandingan mol zat-zat yang bereaksi itu tidak setara dengan perbandingan koefisien. Maka akan ada yang namanya reaksi sisa. Lalu ada juga reaksi yang habis. Nah, reaksi yang habis ini dinamakanlah reaksi pembatas. Kita ambil contoh, misalkan ada zat A dan B menghasilkan CD. 2A tambah 2B menghasilkan C tambah 3D. Jadi kalau misalnya A-nya 3 mol, B-nya 6 mol. Jadi di sini ada dua zat yang diketahui molnya A dan B. Kita lihat di sini perbandingan koefisien untuk A dan B-nya adalah 1:2. Nah, mol yang digunakan adalah 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 ini sudah mengikuti perbandingan A dan B, yaitu 1:2. Otomatis, pada reaksi ini dikatakan stoikiometrik, di mana mol A dan mol B-nya akan habis bereaksi. Selanjutnya, dengan contoh yang sama, molnya kita ubah. A-nya 3 mol dan B-nya 5 mol, di mana molnya tidak sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Jadi, dikatakanlah ini persamaan yang tidak stoikiometrik. Otomatis, ketika dia tidak stoikiometrik, akan ada reaksi sisa dan reaksi pembatas. Yang akan menjadi reaksi sisa adalah A. Sedangkan yang akan menjadi reaksi pembatas atau yang habis bereaksi adalah B. Selanjutnya kita ke cara penyelesaian soal, khusus untuk soal yang melibatkan suatu reaksi pembatas, artinya yang tadi persamaan yang tidak stoikiometrik. Hampir sama dengan penyelesaian soal pada topik pertama tadi. Yang pertama kita buat persamaan suatu reaksi yang setara, kemudian ubahlah massa, jumlah partikel, molaritas, volume yang ada di soal pada zat diketahui menjadi mol. Kemudian kita tentukan dari dua zat diketahui tadi, yang mana yang akan menjadi reaksi pembatas. Yang akan menjadi reaksi pembatas itu akan bertindak sebagai zat diketahui. Lalu, kita buat nanti ada persamaan mula-mula, reaksi, dan zat sisanya. Lalu setelah kita hitung, kita ubahlah mol tadi menjadi massa, jumlah partikel, molaritas, atau jumlah atau volumenya sesuai apa yang ditanya di soal. Oke, untuk menentukan yang mana yang akan menjadi reaksi pembatas, artinya reaksi akan habis bereaksi, cara singkatnya kita gunakan rumus mol zatnya dibagi dengan koefisien. Jadi, untuk mol zat per koefisien yang telah nanti dihitung, kita cari di antara dua zat diketahui tadi, yang mana yang hasilnya terkecil. Yang hasilnya terkecil itu akan menjadi reaksi pembatas, artinya yang habis. Otomatis reaksi yang satu lagi akan menjadi reaksi sisa. Jadi diingat ya, untuk menentukan reaksi pembatas kita gunakan mol zat per koefisien. Oke, kita ke contoh soal. Sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen menghasilkan besi 3 oksida. Pertanyaannya, berapakah massa besi 3 oksida yang dihasilkan? Yang kedua, tentukan berapa massa reaksi yang sisa. Oke, pertama kita cari molnya. Di sini
ada dua zat yang diketahui, yaitu besi dan oksigen. Nah, besi atau Fe, kita cari molnya dengan rumus massa per AR-nya. 28 gramnya dibagi dengan AR-nya 56. Dapatlah 0,5 mol. Kemudian untuk mol oksigen juga sama rumusnya karena diketahui massa dengan rumus yang kita gunakan, massa bagi mRO2. Dapatlah 48 gram per 32 sama dengan 1,5 mol. Kemudian kita buatlah reaksi dari besi dan oksigen tadi yang menghasilkan besi 3 oksida. Berarti 4 Fe ditambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe 2 O3. Mol yang tadi kita hitung yaitu Fe-nya 0,5 mol dan O2-nya 1,5 mol. Di mana molnya ini tidak sebanding atau setara dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 4:3. Otomatis ini reaksi yang tidak stoichiometrik. Berarti kalau tidak stoichiometrik, maka akan ada reaksi sisa dan reaksi pembatas. Jadi kita cari antara Fe dengan O2 yang mana yang akan menjadi reaksi pembatas. Nah, caranya tadi rumus menentukannya yaitu mol zatnya per koefisien. Di mana Fe tadi molnya 0,5, koefisiennya 4, sehingga molnya 0,125 mol. Sedangkan O2 1,5 mol per koefisiennya 3, sehingga molnya 0,5 mol. Dari 2 mol ini bisa kita lihat bahwa yang terkecil adalah Fe. Berarti Fe ini bertindak sebagai reaksi pembatas, artinya zat yang akan habis duluan. Ketika Fe-nya habis ya berarti reaksinya berhenti. Dan O2 bertindak sebagai reaksi sisa. Data ini tidak kita gunakan ke perhitungan, ini hanya sekedar untuk mencari reaksi pembatas. Oke, ingat ya, untuk menghitung mol-mol zat yang ditanya, kita harus gunakan rumus perbandingan koefisien. Yang ini. Nah, sekarang kita tentukan mol zat-zatnya. Kita pakai MRS, mula-mula bereaksi dan sisa, di mana Fe 0,5 dan O2 adalah 1,5 dan Fe 2O3 belum terbentuk. Pada saat bereaksi, gimana cara kita menentukan berapa mol Fe dan O2 pada saat bereaksi? Caranya, tadi kita sudah menentukan bahwa yang habis adalah Fe. Otomatis pada saat akhir atau di sini istilahnya sisa, ya, kita buat kondisi Fe-nya adalah 0. 0 karena dia habis. Jadi untuk nilai di reaksi ini untuk reaksi nilainya negatif. Untuk hasil reaksi bertanda positif karena dia bertambah. Untuk reaksi dia bereaksi sehingga dia berkurang, maka di sini akan kita buat negatif. Nah, untuk bisa membuat ini menjadi 0, berarti 0,5 dikurang 0,5, 0. Ini akan bertindak sebagai zat diketahui. Sehingga untuk mencari O2 dan Fe2O3 pada kondisi yang bereaksi, kita gunakanlah rumus perbandingan koefisien. Nah, dengan tadi Fe sebagai zat diketahui. 3/4 yaitu koefisien O2 sebagai zat diketahui per Fe 4 sebagai zat, O2 tadi sebagai zat ditanya dan Fe sebagai zat diketahui, maka 3/4 dikali mol zat diketahui yaitu 0,5. Maka dapatlah mol O2-nya 0,375 mol. Sehingga kalau dikurang 1,5 dikurang 0,375 dapatlah 1,125. Untuk Fe2O3 sama, kita gunakan rumus perbandingan koefisien, di mana rumus perbandingan koefisien 2 berbanding 4. 2/4 dikali dengan mol Fe, maka dapatlah 0,25 mol. Nah, untuk yang di kanan ini, karena dia dihasilkan, maka dia bertambah, maka tandanya plus. Jadi 0 ditambah 0,25, maka dapatlah 0,25 mol.
Nah, mol-mol yang pada saat akhir reaksi inilah yang akan kita gunakan untuk penyelesaian soal yang ditanya. Jadi, Fe sebagai presi batas 0 pada saat akhir, O2 sebagai presi sisa molnya adalah 1,125 mol. Sedangkan Fe2O3 sebagai produknya 0,25 mol. Kita lanjutkan ke pertanyaan poin A. Jadi, untuk bisa menghitung poin A, kita harus lakukan step-step yang tadi, baru bisa mencari jawaban untuk soal yang ditanya. Nah, massa Fe2O3 yang dihasilkan, ingat rumusnya, massa itu mol kali mR. Nah, mol yang digunakan adalah mol yang tadi telah diperoleh, yaitu sebesar 0,25 mol tadi, pada saat akhir tadi ya. Dikalilah mR-nya 160, maka dapatlah massa Fe2O3-nya 40 gram. Jadi, massanya sebesar 40 gram. Untuk soal kedua, yang ditanya adalah berapa massa reaksi sisa. Tadi yang menjadi reaksi sisa adalah gas oksigen. Pada saat habis bereaksi, pada saat akhir, O2 yang bersisa sebesar 1,125 mol. Maka kita hitunglah berapa mol massa O2-nya dengan rumus mol O2 dikali mRO2. Tadi diperoleh pada saat akhir reaksi O2-nya bersisa sebesar 1,125 mol. Dikalilah mR-nya 32, maka didapatlah massa gas oksigennya sebesar 36 gram. Oke, demikian pembahasan singkat untuk topik stoichiometri reaksi. Silakan kalian pelajari juga dari sumber-sumber yang lain untuk bisa lebih memahami materi ini.